Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Thayyib, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 18 Kota Bekasi. Kali ini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata dari modul 1.4 Budaya Positif. Pada tahap sebelumnya, saya telah merancang tindak lanjut untuk aksi nyata dari modul 1.4 Budaya Positif. Yang mana pada latar belakang rancangan tersebut terdapatnya belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah, terutama guru, tentang penerapan konsep-konsep inti tentang budaya positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Diharapkan jika seluruh konsep ini tersebut dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka akan terbangun budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Adapun tujuan dari aksi nyata ini yaitu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Adapun tolak ukur dari aksi nyata ini yaitu terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilaksanakan bersama wali kelas dan murid, dan terlaksananya penyelesaian masalah siswa menggunakan segitiga restitusi. Agar aksi nyata ini berjalan dengan baik, maka dari itu saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, rekan sejawat, guru BK, murid, dan perlengkapan membuat keyakinan kelas atau sekolah. Berikut aksi nyata yang saya lakukan untuk penyebaran pemahaman budaya positif kepada rekan guru di SMA Negeri 18 Kota Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, izin berbagi kita sharing bersama sesama rekan guru dari beberapa hal yang saya ketahui dalam ikut pelatihan guru penggerak, dan ini kita coba untuk sharing informasi bersama. Mudah-mudahan ini akan menjadi kemajuan buat sekolah kita semuanya, amin. Yang mana hal yang akan saya sampaikan itu tentang budaya positif sekolah. Yang saya sampaikan adalah budaya positif di sekolah. Kenapa budaya? Budaya itu bahasa yang sedikit majemuk, luas. Karena kita berpikirnya sekolah itu adalah ujung atau awal mulanya suatu karakter bangsa kita akan muncul ke depannya seperti apa. Makanya di sini kategorinya budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Inilah dengan budaya positif ini tujuannya kita sebagai guru, dalam tanda petik kita juga sebagai pendidik, ya. Sebagai guru kita juga sebagai pendidik. Harapannya anak-anak di tempat kita ini, di SMA Negeri 18 ini, menjadi anak-anak yang punya daya pikir yang kritis, tapi memiliki karakter yang religius, yang agamis, yang disiplin, agar mereka mengerti tanggung jawab pada dirinya masing-masing. Itu. Selanjutnya, kalau kita berbicara teori motivasi perilaku manusia, Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak kita itu ada yang berangkat sekolahnya penuh dengan semangat, betul tidak? Betul tidak? Betul. Ada anak-anak sekolah kita itu yang berangkatnya agak malas-malasan, betul? Betul. Ada anak yang berangkat sekolahnya itu hanya sekedar ingin bertemu temannya, ya, betul. Nah, itulah karakter-karakter yang ada di lingkungan sekolah kita.
Maka dalam teori motivasi, sebagai seseorang siswa atau murid, anak-anak itu memiliki dua kategori. Ada teori motivasi eksternal, ada teori motivasi internal. Nah, itu. Lalu target kita, Bapak dan Ibu sekalian, kita punya target kita itu agar menumbuhkan anak-anak itu termotivasi internal. Kok kenapa target kita di sini? Lalu bagaimana dengan motivasi eksternal? Nah, apa sebab? Karena gini, saya ambil gambaran. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contoh seperti ini. Kalau anak taruhlah 1 minggu tidak sekolah tanpa keterangan, kira-kira seumpama Bapak Guru menjadi wali kelasnya, apa yang Bapak Ibu Guru lakukan? Kalau ada anak tidak sekolah selama 1 minggu betul-betul, apa? Kalau ada anak tidak sekolah 1 minggu, saya pasti akan dari data orang tua dulu untuk menanyakan ke orang tua. Kalau misalnya sampai ternyata orang tua tidak bisa dihubungi, maka tindakan selanjutnya adalah memvisit ke rumahnya. Yang lain dari Bapak dan Ibu Guru, kalau ada anak kita, ini kita bicara aja dulu gitu. Kalau ada anak kita tidak sekolah selama 1 minggu betul-betul, pasti salah satunya tadi ada home visit ya. Oke. Yang lain mungkin ada? Ya. Kalau saya, yang pertama anak tersebut sampai di murid, pasti dicontoh di kelas 10-1. Yang saya tanyakan, seandainya saya menjadi guru mata pelajaran di kelas itu, saya akan menanyakan, mencari tahu dulu. Jadi menanyakan teman yang ada di kelas tersebut, apakah ada info. Lalu dia bilang, oh iya ibu, saya ada info, ternyata dia tidak masuk, alasannya A. Lalu setelah saya mendapatkannya alasannya A, lalu saya menginvestigasi lagi, wali kelasnya siapa di sini? Oh, wali kelasnya ibu B. Lalu saya mencari memberi tahukan kepada wali kelasnya bahwa anak tersebut tidak memasuk pelajaran selama 1 pekan. Nah, disitulah tahapan tersebut dari, karena kita di SMA ya, kalau di SMA itu kan ada guru BK ya. Jadi dari wali kelas tersebut lalu bekerja sama dengan BK yang bertugas di dalam kelas tersebut. Nah, di sini dari BK berkonsultasi mencari tahu dari dalamnya dahulu. Setelah itu udah mendapatkan nomor telepon orang tuanya, kita berkomunikasi melalui, karena kita sudah media digital ya di sini, udah modern zaman gitu. Jadi kita memberi bertelepon atau memberikan info melalui digital kayak HP, lalu ditanyakan. Setelah itu kita berkonsultasi dengan pemangku kepentingan, yaitu kepala sekolah yang ada di sekolah tersebut, meminta izin kepada kepala sekolah tersebut supaya memberikan adanya surat untuk pemanggilan orang tua datang ke sekolah. Nah, setelah memberikan surat kedatangan tersebut, orang tua datang. Seandainya terulangnya lagi, baru selanjutnya melakukan home visit. Jadi kita melakukan dari tahap yang ada awal dahulu. Ya, begitu Bapak. Artinya sebagai gambaran, kalau kita bicara motivasi eksternal, ketika sekolah menerapkan sistem taruhlah kayak semacam SP, berarti diperbolehkan ya Bapak Ibu. Anak melanggar, kemudian kita kasih surat peringatan, berarti itu termasuknya diperbolehkan. Nah, kalau bicara seperti itu adalah itu bentuknya motivasi eksternal. Motivasi anak itu melakukan sesuatu karena ada sistem stimulus respon.
Itu karena ada true and error. Nah, tujuan kita di sini teori motivasi yaitu bagaimana kita menumbuhkan agar anak itu benar-benar sekolah berdasarkan keinginannya. Mereka ingin belajar, mereka ingin punya wawasan, mereka ingin punya masa depan yang lebih baik. Gitu. Nah, jadi tujuan kita di situ bagaimana kita memancing mereka agar sampai ke motivasi di tanah tersebut. Nah, inilah tugas kita sebagai guru, Bapak Ibu dan Ibu guru. Lalu caranya bagaimana itu? Karena yang namanya sistem manajemen punya sistem, punya peraturan, maka notabene kita sebagai guru itu benar-benar mengayomi. Kalau murid punya kesalahan itu tidak langsung melakukan justifikasi, tapi kita mensuruh-suruhnya dulu dari poin A, B, dan C. Kita menanyakannya dulu, kita melakukan validasinya dulu, baru kita masuk ke problem permasalahan seperti itu. Jadi tidak langsung dia datang terlambat, dia tidak sekolah selama 1 minggu langsung SP1, nggak seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapan. Itulah bagaimana kita membuka motivasi internal. Nah, ini kenapa motivasi internal itu penting? Karena kebutuhan dasar manusia itu seperti ini. 1, cinta kasih. 2, perlu adanya penguasaan. 3, namanya kebebasan. 4, kesenangan. Inilah kebutuhan dasar manusia. Siapa yang tidak ingin disayangi? Biasanya, terutama anak SMA. Anak SMA itu kalau dia punya kesalahan terus kita marahin, kira-kira yang ada anak itu makin sering melakukan kesalahan atau tidak? Kalau anak SMA, ya pasti akan makin sering melakukan kesalahan. Soalnya anak SMA kan sifatnya buah mangkok ya, mata kakak, tanda kakak. Biasa seperti itu. Kok kenapa seperti itu? Jadi cara meluluhkan anak-anak yang model seperti itu, mereka itu lebih senang diayomi. Kita itu bisa menjadi partnernya dia, kita itu bisa menjadi temannya dia. Nah, kenapa seperti itu? Karena selain bentuk cinta ini, itu mereka itu butuh namanya penguasaan. Mereka itu ingin dihargai, bahwasanya mereka itu ada, tidak lagi dianggap seperti anak-anak. Itu anak SMA. Ya. Nah, makanya di sini cara mengatasi selanjutnya itu cara kebebasan. Kebebasan di sini dalam kategori kita sifatnya tarik ulur. Terkadang membebaskan mereka, tapi ada batasannya. Gitu. Nah, ini juga kita harus terakhir kita harus paham sampai mana bentuk kesenangan mereka. Oke. Selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Bapak dan Ibu sekalian, ini yang biasa diterapkan oleh guru. 1, menghukum. Guru itu sering menghukum. Setuju kan? Kalau guru itu sering menghukum, setuju. Kalau guru itu pernah menghukum, setuju kan? Setuju. Ya, kalau kita filosofinya Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang sifatnya lemah lembut. Tapi dalam sistem karakter, hukuman itu terkadang diperlukan, cuma ada tahapan-tahapannya. Itu. Selanjutnya membuat merasa bersalah. Di sini kita harus meyakinkan kepada peserta didik ketika dia melakukan kesalahan itu bukan lagi hal yang memang lumrah, tapi bagaimana dia mengakui kesalahan tersebut sampai ke dalam hatinya dengan tujuan apa? Agar dia tidak mengulangi kesalahan tersebut. Yang selanjutnya adalah teman kita, posisi sebagai guru itu tidak monoton menjadi guru, tapi kita juga harus bisa memposisikan kita sebagai teman mereka. Tujuannya apa? Agar mereka itu bisa sharing dengan kita. Terkadang kita mengejar anak kita itu melakukan kesalahan karena dia itu nakal. Benar atau tidak? Benar, karena anak kita itu nakal biasa seperti itu. Terkadang nakalnya itu mereka hanya untuk mencari perhatian. Itu ada yang seperti itu. Bukan karena dia nakal itu karena kebiasaan, tapi mereka ingin mencari perhatian. Ini yang seperti itu. Maka kita harus bisa memposisikan kita sebagai teman bagi mereka.
Ada kalanya kita menjadi guru, ada kalanya kita menjadi teman mereka. Gitu. Selanjutnya pemantau. Nah, ini juga pemantau ini lebih dominan. Kita itu akan bisa menganalisis peserta didik kita itu sampai di mana. Nah, sebenarnya dari 5 posisi kontrol ini seharusnya yang kita pegang ketika kita berada di sekolah itu adalah manajer. Kita yang mengatur anak-anak, tapi selebihnya anak-anaklah yang kreatif dan inovasi untuk mengembangkannya. Gitu. Nah, ini bentuk 5 posisi kontrol. Ada bentuknya ini, ada penghukuman, pembuat yang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Target kita itu di sini, Bapak dan Ibu sekalian, yaitu tentang manajer. Target kita sebagai pendidik. Identitas berhasil atau sukses dikatakan target diri sendiri, ini poinnya, yaitu memposisikan kita sebagai guru, yaitu sebagai manajer mereka. Itu manajer artinya apa? Kita memberi ruang, kita memberi waktu, kita memberi kesempatan, kita memberi arahan, tapi posisi kita sebagai fasilitator mereka, bukan sebagai teacher secara individual. Karena kalau seandainya kita secara individual, sistem pembelajaran kita yang sering terjadi adalah teacher center, bukan student center. Ini budaya positif yang harus kita terapkan di lingkungan sekolah. Kenapa di awal saya katakan budaya positif? Karena target kita adalah bisa lingkungan. Lingkungan ini secara luas, bisa di dalam sekolah, bisa di luar sekolah. Kemudian, nah, bagaimana kita menerapkan keyakinan kelas ini menjadi suatu peraturan atau perubahan buat mereka agar mereka itu merasa bertanggung jawab atas hal apa yang mereka ucapkan. Gitu. Ketika mereka mengucapkan A, maka mereka bertanggung jawab sampai dengan ucapan A tersebut. Nah, kemudian terakhir ada namanya segitiga restitusi. Umumnya setiap peserta didik kita itu memiliki kesalahan-kesalahan. Contoh kesalahannya datang telat, bolos, jahil, suka ngumpetin sepatunya teman, terus berantem, apalagi kira-kira permasalahannya. Nah, kita sebagai pendidik, sebagai guru, ketika menghadapi permasalahan tersebut, kembali lagi, jangan selalu menjustifikasi, tapi kita selalu bagaimana cara mengatasinya, yaitu pertama menstabilkan identitas. Karena biasanya ketika orang melakukan kesalahan, yaitu cenderung akan berkata bohong agar tidak dianggap salah. Maka yang perlu kita lakukan adalah mengidentifikasi identitasnya dulu agar dia merasa tenang. Seperti itu. Nah, kalau sudah merasa tenang dan nyaman, barulah kita masuk ke langkah validasi tindakan yang salah. Artinya apa? Kita mencari tahu kesalahan dia itu apa, bentuknya apa. Tapi kita juga harus menekankan hal yang dia lakukan itu adalah hal yang tidak baik. Itu. Nah, seperti itu. Biar dia tahu kesalahan dia di mana. Gitu. Biar dia tahu sampai membaca dia sampai kemana kesalahannya. Baru yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini perubahan apa yang akan dia lakukan agar kesalahan atau permasalahan dia itu tidak terulang lagi. Itu aja. Terakhir refleksi. Saya minta 2 orang aja ya, gitu. 2 orang aja. Pertanyaan refleksi 1, perasaan saat ini adalah seperti apa? Yang kedua, setelah mengikuti materi pembahasan atau diskriminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa yang terakhir agenda adalah apa? Mungkin dari ibu sekalian, ibu semua ini. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak Soib. Untuk refleksi ini yang sudah saya dapatkan dari penjelasan presentasi dari Pak Soib, satu perasaan saat ini, perasaan saya jadi memahami apa itu budaya positif di sekolah. Pentingnya itu untuk apa? Dan ternyata itu sangat penting. Sangat penting untuk kita di mana sekolah ini adalah sekolah penggerak. Lalu yang kedua, setelah mengikuti
penjelasan ini diseminasi. Ya, pada hari ini saya jadi paham bahwa disiplin positif itu mempunyai penerapan keterkaitan adanya ilustrasi kontrol, adanya pemahaman 5 posisi tersebut yang tadi dijelaskan, kebutuhan manusia yang sudah tadi diutarakan, lalu lanjut ke menanyakan keyakinan kelas yang ada di kelas, bahwa selama ini saya sangat baru menyadari bahwa setiap kelas itu hanya cukup untuk tata tertib. Tata tertib itu diambil dari tata tertib sekolah yang diterapkan untuk semua murid ataupun warga sekolah. Dan ternyata itu perlu adanya di setiap kelas, ya, di mana dalam menerapkan tata tertib itu untuk yang di kelas kita bisa memberikan ide-ide kejadian-kejadian yang telah terjadi di dalam kelas yang nantinya kita akan bersosialisasi dengan nilai-nilai kebajikan. Lalu jika ada kasus atau teman anggap saya misalkan sebagai murid, sebagai saya sendiri jika ada masalah gitu, jadi ada penerapan yang di situ yang dinamakan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ternyata ada 3 tahapan. Nah, di waktu zaman saya sebagai guru, waktu sebelum adanya kurikulum merdeka, itu hanya menerapkan saya mengajarnya di awal di SMA, jadi saya masukkan ke kelas BK. Jadi saya ketergantungan dengan guru BK. Oh, tenang aja ada guru BK ini, namanya juga saya guru mata pelajaran itu campur. Udahlah ada guru BK, jadi ketergantungan saya ke guru BK. Dan ternyata dengan segitiga restitusi bisa dilakukan oleh guru mata pelajaran pada saat mata pelajaran tersebut mendapatkan masalah dalam murid itu. Nah, target saya selanjutnya adalah saya akan menerapkan yang namanya segitiga restitusi jika saya mendapatkan masalah murid pada saat mata pelajaran saya. Contohnya saya itu mengajar di jam pertama. Di jam pertama itu sangat riskan ya Bapak Ibu guru, karena murid itu pasti adalah salah satunya terus datang terlambat. Nah, mereka masih belum adanya disiplin dalam waktu. Jadi banyak kejadiannya, bangun kesiangan, itu alasannya dia tidurnya malam, tidak langsung tidur tepat waktu, maka paginya itu jadi kesiangan. Dan di sini saya bisa menerapkan dengan namanya segitiga restitusi. Seperti itu Pak Toyib. Terima kasih atas penjelasannya, sangat luar biasa. Untuk teman-teman coba kita upload untuk Pak Toyib dengan tepuk oke. Tepuk oke. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu Eda. Oke, dari next selanjutnya ada yang mau memberikan refleksi? Nggak ada. Ya. Ya, terima kasih atas kesempatan untuk memberikan refleksi. Perasaan saat ini saya adalah perasaan yang senang, bahagia mendapatkan ilmu yang baru. Sedikit menambahkan bahwa setelah mengikuti materi penindasan ini destinasi pada hari ini, saya menjadi paham bahwa memang kita membutuhkan ada kalimat dari Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa merdeka itu artinya tidak terlepas dari perintah, akan tetapi juga membuat untuk cakap buat pemerintah diri sendiri. Nah itu bagus begitu. Kita menuntut siswa untuk merdeka belajar, tetapi mereka tetap punya batasan bahwasannya aturan atau keyakinan diri atau disiplin positif ini menjadi
salah satu kebiasaan yang akan mewujudkan karakter positif untuk mereka. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas refleksinya dari Bu Kiki. Ya, akhir kata, salam guru penggerak. Saya ucapkan terima kasih dan Bapak Ibu sekalian. Bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikut adalah penerapan segitiga restitusi di SMA Negeri 18 Kota Bekasi. Mas Agil sehat? Sehat Pak. Sehat. Udah makan belum? Udah Pak, udah. Udah istirahat? Udah sih. Oh, udah istirahat. Oke. Tadi habis jam pelajaran siapa? Sensei. Oh, sensei. Bahasa Jepang ya. Iya. Mas Agil, saya manggil ke sini, saya dapat info dari guru BK. Katanya Mas Agil itu kemarin sempat bolos sekolah ya. Iya benar. Katanya jadi jam istirahat kedua ya. Iya. Tasnya dibawa apa ditinggal Mas? Dan saya tinggal Pak biar nggak ketahuan. Biar nggak ketahuan berarti ditinggal ya. Ya. Sebelumnya kan kita punya keyakinan kelas kalau kita jadi siswa yang rajin nih. Gitu. Kalau menurut Mas Agil dengan bolos itu kira-kira apa nih kerugian yang kita dapat? Dari kerugiannya sih kita bakal ketinggalan pelajarannya. Terus juga bakal dipandang buruk sama guru-guru. Iya. Kira untuk kedepannya kalau dengan kita punya keyakinan keras jadi siswa yang rajin, hal apa nih yang harus kita rubah? Ya jadi lebih rajin lagi untuk masuk sekolah, terus lebih rajin lagi untuk mengikuti KBM. Ya seperti itulah Pak. Ya, gitu. Kalau menurut Mas Agil berarti ada penyesalan nggak kira-kira dalam diri Mas Agil karena bolos ini? Ya tentu ada sih Pak. Karena pertama ya itu ketinggalan pelajaran. Terus dari situ ntar pelajarannya nggak bisa kita ikutin. Terus ya udah akhirnya kita nggak masuk ranking gitu. Untuk kedepannya berarti Mas Agil ingin berusaha lebih baik gitu ya, tidak ingin bolos lagi ya. Oke, saya sih berharap seperti itu Mas Agil. Kita Mas Agil masih belajar. Ini adalah keyakinan kelas kita nggak boleh jadi anak yang tiba-tiba bolos itu ya. Setuju ya? Setuju Pak. Setuju. Oke, makasih Mas Agil. Ya, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agil Oktamredito dari kelas 12 Sosum. Saya mohon maaf karena saya kemarin bolos dan saya sangat menyesal karena dari situ saya ketinggalan pelajaran. Dan saya berjanji ke depannya untuk lebih rajin dan akan selalu mengikuti KBM di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.